Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa lam yashalam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qouli atari muftadan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala dan fi ayatil ukhra wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عيسى بن مريم. Al-hadis wa kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzaka minasyahidin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan satu-satunya yang berhak menatap peradaban manusia. Dialah Allah yang Maha Kuasa untuk menghancurkan musuh-musuhnya dengan satu kalimatnya saja, kun fayakun. Hancur maka hancurlah dia. Salawat dan salam sekali dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita membawa dua hal. Pertama basyirah, kedua nadhirah. Basyirah adalah janji kemenangan bagi siapapun yang berwala kepada Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Nadhirah adalah peringatan bahwa siapapun yang menentang Allah, Rasul dan orang beriman dan wala kepada musuh-musuh Allah, maka dia pasti hancur. Sebagaimana firman-Nya, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Yang saya hormati Ta'mir Masjid Nurul Asri, Deresan Yogyakarta yang dihormati Allah. Yang saya hormati para teknisi, event organizer, pimpinan manajernya Mas Roni. Juga para hadirin kaum muslimin dan muslimat, para sesepuh, para tokoh, lebih khusus pada rekan-rekan pejuang pemuda-pemudi akhir zaman. Betul, pemuda-pemudi akhir zaman yang dirahmati Allah. Kita melanjutkan kembali bahasan kita tadi terkait dengan beberapa fenomena akhir zaman ya. Kali ini kita akan masuk kepada fase ini ya. Kita akan membahas beberapa peristiwa ini, namun kita dahului dengan kehancuran bangsa Yahudi ya. Kita lihat bagaimana kepungahan bangsa Zionis Yahudi yang mereka sangat zalim kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bangsa Zionis Yahudi adalah bangsa yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita buka surat Al-Baqarah, yang paling banyak disebut sama Allah siapa? Bani Israel. Kenapa Allah banyak menyebut Bani Israel? Disebutnya banyak Bani Israel, banyak di dalam surat ini, apakah karena kebaikan mereka atau karena keburukan mereka? Keburukan tentunya. Ya, Bani Israel artinya keturunan Israel. Israel adalah gelar Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub diperintahkan Allah untuk berangkat dari Kanaan, Palestina ke Padan Aram, perbatasan dengan Suriah. Ya. Nah, kemudian perjalanan itu dilakukan karena Allah dan di malam hari. Perjalanan di malam hari Isra. Karena Allah Jadi Israel. Berangkat dari Kanaan bujang, jamblai, jomblo. Ya. Datang ke sana ke Padan Aram, disampaikan surat dari ayahnya.
Ya, kepada paman yang bernama Labam bin Batwail. Labam membaca, pamannya ini membaca surat. Oh, ngerti. Tujuannya, isinya adalah tolong nikahkan anak saya ini Yakub kepada putramu, yaitu Rahil. Rahil adalah cinta pertama Nabi Yakub. Ya, Rahil, ibunda dari Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ya. Namun karena Rahil punya kakak yang bernama Ya'la, ya coba saya buka silsilahnya. Nah, ini adalah silsilah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri yang pertama bernama Sarah. Karena dari Siti Sarah tidak punya putra, padahal Siti Sarah sudah komitmen kepada Nabi Ibrahim. Mas, jangan nikah lagi selama aku masih hidup. Awas ya mas. Bukan berarti beliau anti poligami. Ya. Namun apa yang terjadi? Usia bertambah, angka bertambah, beliau tidak juga punya putra. Sampai usia tua, beliau ingin menutupi kulit garis ketuaannya dengan Pound Age Miracle. Sudah numpuk tuh Pound Age Miracle di kamarnya. Tapi tetap tidak bisa dibohongi. Akhirnya luluh juga hatinya Siti Sarah. Maka keluarlah Sim L, surat izin menikah lagi. Ya, waktu itu di Mesir baru terjadi penggulingan kekuasaan. Ayah dari Siti Hajar adalah Raja Mesir. Beliau putri raja, ingat, Siti Hajar bukan budak. Ini fitnah dari Bani Israel, dari Zionis Yahudi. Siti Hajar itu adalah putri raja Mesir. Ya, saya tidak tahu ayahnya ini apakah yang bernama Masya Allah, bukan Menipteh, ada nama ayahnya ya. Nah, ayahnya digulingkan, maka Siti Hajar dijadikan budak. Nah, Allah ingin menyelamatkan Siti Hajar, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah hijrah dari Ur Irak ke Hebron. Hebron adalah perbatasan dengan Gaza, suatu provinsi yang berbatasan dengan Gaza, sekarang dianeksasi oleh Israel. Dari Hebron, Al-Khalil berangkat ke Mesir bersama Siti Sarah. Nabi Lut pergi ke Sodom dan Gomora untuk mendakwahi kaum LGBT. Nabi Lut ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya adik yang bernama Haran. Haran punya anak bernama Lut alaihissalam, menjadi nabi. Jadi Lut keponakan Nabi Ibrahim. Pergi ke sana, alhamdulillah Siti Hajar berhasil dibawa oleh Nabi Ibrahim kembali ke Hebron. Ditikah sama Nabi Ibrahim, melahirkan Nabi Ismail. Betul ya? Melahirkan Nabi Ismail. Tumpah kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah dan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Siti Sarah cemburu. Mentang-mentang sudah punya anak dari istri kedua, lupa sama yang tua. Nah, gitu. Terjadi ya, hawa panas, geopolitik yang panas di keluarga Nabi Ibrahim. Allah perintahkan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah. Maka dibawa tinggal Hajar dan Ismail di Mekah. Kembali ke Hebron, dapat berita kalau Allah akan menyiksa kaum Sodom dan Gomora. Nanti kita lihat di mana Sodom dan Gomora berada. Di wilayah Zargota, ibu kotanya Sodom. Yang wilayah Zargota, wilayah yang luas yang menghubungkan Palestina dan Jordania. Nanti kita lihat insya Allah. Nah, ini cerita Siti Sarah kemudian mendapatkan kabar gembira sebelum malaikat itu menyiksa kaum LGBT ya, lontong gehu bala-bala tempe. Ya, itu memberi kabar gembira dulu kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah kalau beliau akan melahirkan Nabi Ishak. Perbedaan Nabi Ismail dan Nabi Ishak 14 tahun lebih tua Nabi Ismail. Jadi putra pertama adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak sebagaimana klaim Yahudi. Dan firman Allah bahwa bangsa-bangsa yang di dunia keturunanmu akan menjadi bangsa besar di muka bumi, bukan dari Nabi Ishak sebagaimana klaim orang Yahudi, tapi dari Nabi Ismail. Ya, 2600 tahun berikutnya lahir Nabi Muhammad. Ada
nabi dari ada 4 nabi dari bangsa Arab. Pertama Nabi Soleh, kedua Nabi Hud, kedua Nabi Soleh, ketiga Nabi Syu'aib, keempat Nabi Muhammad SAW. Itu cuma 4 nabi dari bangsa Arab. Baik, Bapak-Bapak. Nah, Nabi Ishak menikah dengan Rifqah binti Batwail. Rifqah binti Batwail melahirkan anak kembar Al-Ais, yang melahirkan Romawi, Rumania, Kazakhstan. Itu ya. Kemudian juga ada beberapa bangsa Eropa, Armenia, Romawi, itu adalah keturunan Al-Ais. Sementara Al-Ais punya adik kembar namanya Yakub. Yakub itu artinya mengiringi. Karena lahir mengiringi, mendorong dari belakang, Aqaba Yakubu Yakuban. Maka diberi nama Yakub. Nabi Yakub beda dengan kakaknya Al-Ais. Kakaknya bisnisnya maju, lancar, istrinya cantik-cantik, poligami dia. Ya, sementara Nabi Yakub sendiri jablay, diem aja di rumah, nguntitin bapaknya pergi kemana, dicibir dan dihina. Akhirnya Nabi Yakub tidak kuat, minta sama Nabi Ishak agar berdoa kepada Allah agar beliau diberikan karunia sehingga hidupnya berubah, tidak menjadi hinaan dari kakaknya Al-Ais. Maka turun perintah Allah agar pergi dari Kanaan, Palestina, ke Fadan Aram. Nah, di Fadan Aram bertemu dengan pamannya Labam binti Batwail. Awalnya cinta pertama adalah Rahil, karena orang pertama yang ditemui di Fadan Aram adalah Rahil. Masya Allah, cantiknya. Hatiku jadi berdebar-debar ini. Kok jadi cepat debar-debarnya? Jangan-jangan ini jodoh saya, kata Nabi Yakub ketika melihat Rahil. Ketika bertanya, la sama rubbama arafti aina baiti hadza, jelaskan siapa rumahnya, nama pamannya. Oh, saya tahu, maka ternyata itu ayahnya kan, Labam bin Batwail. Sampai ke sana surat disampaikan, baik, aku akan nikahkan kau dengan Rahil. Tapi maaf, Rahil punya kakak Ya'la. Ya'la belum menikah. Jadi kamu nikah dulu sama Ya'la. Mas kawinnya mengembalakan kambing 8 tahun. Aduh, kapan ada mertua seperti ini? Mas kawin 8 tahun mengembalakan kambing. Mau nggak? Oh, mau sekali. Apalagi adik kakak ditikah. 8 tahun mengembalakan kambing, lalu nikah dengan Rahil. 8 tahun mengembalakan kambing, 16 tahun tinggal di Fadan Aram, lalu pergi kembali ke Kanaan. Pulang dikasih 2 pembantu, kahit namanya. Kahit itu pembantu artinya. 1 kahit untuk Ya'la, 1 kahit untuk Rahil. Merasa canggung bersatu dengan mereka yang bukan mahram. Akhirnya itu pembantu ditikah juga. Berangkat jablay, jomblo, pulang 4 istrinya. Nah itu perintah Allah dilaksanakan, pahala dapat, istri 4. Jadi mas, kalau ada perintah Ustadz, laksanakan. Nanti dapat 4 istri, Mas. Mas Roni? Oh ya. Insya Allah, Mas. Kayak Nabi Yakub ya, Mas. Baik, nah ini adalah keturunan dari Nabi Yakub. Dari Rahil, punya 6 anak laki-laki. Robin, Sam'un, Lewi. Dari Lewi melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Yehuda dijadikan keturunannya, mengklaim diri mereka Yahudi. Dinisbatkan kepada Yehuda, putra Nabi Yakub dari Ya'la. Dari Rahil cuma 2 nabi, Yusuf dan Benyamin. Dari kahit Ya'la, pembantu Ya'la, Jad dan Ashir. Dari kahit Rahil, Dan dan Naftali. Maka jumlah putra Nabi Yakub Bani Israel ada 12. Samiri masuk menjadi 13. Samiri adalah Yudas Iskariot, adalah Dajjal yang tadi kita bahas. Baiklah, bangsa ini adalah bangsa yang Bani Israel sebetulnya mereka keturunan Nabi Yakub. Namun keturunan mereka inilah yang melahirkan bangsa yang kejam, biadab dan luar biasa. Terorisnya ya, penumpang sekalian. Coba kita pindah. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Ya, kemudian mereka menjadi bangsa pilihan dari iblis dan Dajjal
di mana ketika mereka diharamkan memasuki Yerusalem, Baitul Maqdis. Mereka diperbudak oleh Dajjal dan Iblis, Samiri dan Ajazil untuk membangun negeri dan singgasana keduanya, yaitu di Palestina. Ya. Seperti apa Palestina, para sekalian? Palestina adalah satu dari pecahan negeri Syam. Inggris, Perancis, kemudian Rusia pada tahun 1916 itu berjanji akan membagi 3 wilayah Syam bagi Rusia, bagi Inggris dan Perancis tahun 1916. Namun di Rusia terjadi revolusi Bolshevik mengakibatkan Rusia mundur sehingga tidak ikut dalam upaya membagi 3 Syam. Maka yang maju adalah Sykes-Picot, Menteri Luar Negeri dari kedua negara, Prancis dan Inggris. Maka Syam dibagi menjadi 4. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Libanon dan Suriah diberikan pada Prancis. Sejak saat itulah pembantaian terjadi. Kita lihat negeri Palestina. Inilah negeri para nabi. 1400 nabi dan rasul dari Bani Israel lahir dan dibesarkan di sini. Yerusalem Palestina disebut sebagai jantung dunia. Siapapun yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Karena Palestina ini, Syam, dia menghubungkan 3 benua, Afrika, Eropa dan Asia. Maka menguasai Palestina, menguasai dunia. Zionis ingin menguasai dunia, apalagi mereka diperbudak oleh iblis dan dajjal, maka mereka pun menguasai Palestina. Ini dia Palestina. Jika kita berangkat menggunakan pesawat udara atau laut, kita akan mendapati lautan di Syam indah seperti ini. Inilah negeri para nabi dan rasul dari Bani Israel. Penambah akan melihat keindahan laut di Ashdod, Haifa, Gaza, itu juga pantai. Kayak Parangtritis, Parangkusumo, kemudian ke Gunung Kidul. Baik. Ini adalah Sungai Jordan, Nahrul Urdun. Di sungai inilah Nabi Musa dan 70.000 Bani Israel beristirahat setelah lelah berjalan dari Mesir menuju negeri yang dijanjikan, tanda petik negeri yang dijanjikan. Di sini pula di Sungai Jordan ini pernah tinggal Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Yahya pernah menghilang, diketemukan di pinggiran bantaran Sungai Jordan. Oh, kok? Inilah keindahan Syam. Ini adalah Danau Tiberias, satu-satunya sumber air bersih bagi Palestina, Jordan, Libanon, dan Suriah. Kalau danau ini kering, berarti Dajjal akan datang. Ini sudah kering ya Mafilah. Tidak jauh dari sini ada beberapa bangunan tua peninggalan para nabi Bani Israel. Kita pasti bisa menyaksikan sekarang bagaimana keutuhannya. Masih ada. Beginilah rumah-rumah di mana para nabi dan rasul tinggal. Cuma atapnya sudah roboh ya, Allah. Inilah laut mati yang dulunya tinggal kaum Sodom dan Gomorrah. Sebetulnya bukan laut. Para bisa menyaksikan setinggi itu dulunya. Ya, setinggi itu. Namun karena mereka berbuat LGBT, lesbian, gays, biseksual dan transgender, maka Allah hukum mereka. Digoncang mereka, dibikin gempa, lalu diangkat ke langit, lalu dibalik. Waja'anaha 'aliha safilah, dibalikan oleh Allah. Udah gitu dihantam menjadi tempat terendah di muka bumi, 300 meter di bawah permukaan air laut. Luas nih. Udah gitu fa'amtorna bihijaratin min sijil mangdud, kami hujani mereka dengan batu bertubi-tubi. Musawamatun inda rabbihim, diberi tanda itu batu di sisi Tuhan mereka. Artinya setiap batu ada namanya. Sehingga yang dihantam itu sudah jelas namanya siapa, udah diprogram sama Allah tuh, sama malaikat Jibril.
Karena yang bertugas menyiksa bangsa jin dan manusia yang maksiat, yang menurunkan azab, yang bertugas menurunkan azab itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril sudah program, si fulan sekian batu, si fulan sekian batu. Maka kaum Nabi Lut tidak ada yang kena. Itu kaum Nabi Lut melihat itu ke belakang, hancur. Batu itu seliburan ke belakang. Wala taltafit wara'akum, jangan kalian melihat ke belakang, kata malaikat Jibril. Terus maju ke depan. Yang melihat ke belakang istrinya. Karena istrinya menjadi germo. Ya. Bilang sama kaumnya, ada orang-orang cakep-cakep, ganteng-ganteng. Saking pundi? Saking deresan. Weh, kalian belum pernah lihat laki-laki cantik. Cakep-cakep ini, padahal itu malaikat yang akan menyiksa mereka. Lalu berkumpul mereka menyerang rumah Nabi Lut. Hai Lut, keluarkan tamu-tamu kamu. Katanya tampan-tampan, cakep-cakep. Kami ingin mencicipi mereka. Astagfirullah, kata Nabi Lut. Nabi Lut keluar, gila kalian. Terkutuklah kalian melakukan apa yang binatang pun tidak melakukannya. Nih, aku punya Zargota dan Raisa. Raisa itu adalah nama dari putri Nabi Yakub. Nabi Lut. Nabi Lut punya 2 anak perempuan, Zargota dan Raisa. Bukan Raisa dan satu lagi siapa? Penyanyi? Isyana, bukan. Baik, lanjut. Nah, ini kemudian Allah perintahkan bumi mengeluarkan air. Batu meteor tadi mengandung kadar garam. Yang para bola lihat ini garam. Maka tidak ada kehidupan. Jangankan ikan, bakteri aja nggak bisa hidup. Allah haramkan ada kehidupan di sana. Ya, maka kadar garamnya tinggi sehingga siapapun yang berenang di sana walaupun selutut itu terapung. Ya, terapung berhasil. Baik, para bola kalau umroh bersama saya nanti saya ajak jalan-jalan ke sini. Promosi. Baik. Aslinya setinggi itu, Nas. Di bawah dari 50 atau 1 meter di bawah dasar laut ini ada lumpur hitam yang kononnya bagus buat muka, menghaluskan kulit. Ya. Dan ini kadar garam yang luar biasa. Ada yang tersisa dari kampung Gorzagor, Sodom dan Gomorrah adalah rumah Nabi Lut dan kaumnya yang beriman. Nah, itu yang disebut dengan Masada. Itu Masada. Di sana terdapat, masih sampai sekarang masih ada rumah yang dulu dihuni oleh Nabi Lut alaihissalam. Nah, ini dia. Allah sisakan bagi orang-orang yang beriman. Cuma sedikit yang beriman, yaitu Nabi Lut dan keluarganya dan beberapa orang yang beriman. Rumah mereka masih utuh. Apa yang terjadi di Palu, itulah gambaran yang terjadi di Sodom dan Gomorrah. Ya. Tidak jauh dari situ ada kaum Nabatian, kaum yang mereka keturunan dari kaum Ad dan kaum Samud. Keahlian mereka membuat gunung batu dipahat menjadi istana. Ibu kota mereka Iromadatil Imad. Ini hotel termurah di dunia, tanpa semen, tanpa batu bata. Gunung batu diukir menjadi istana. Ini perkampungan kaum Anbat, keturunan dari Nabi Hud dan Nabi Soleh. Inilah Bukit Zaitun yang kita bisa menyaksikan dinding apartheid yang dibangun oleh Zionis Yahudi sepanjang 714 km memisahkan Israel dan Palestina. Israel mewah, megapolitan, Palestina dibikin kumuh agar mereka pergi dari sana. Dinding ini setinggi 8 meter, tebal 1 meter lebih. Membentang, memisahkan Palestina dan Israel. Tidak jauh dari sini, di balik pohon-pohon itu, para mulut akan melihat keindahan Al-Quds, atau orang Zionis menyebutnya Yerusalem, negeri para nabi dan rasul. Ini dia Yerusalem, Al-Quds, kota tua, negeri para nabi dan rasul yang Israel sangat menginginkannya. Padanya terdapat Masjidil Aqsa. Ini Babul Amud. Kalau pramullah bersama saya, kita selalu nginep di Hotel Capital atau di Hotel Nasional. Nanti kita masuk ke Old City lewat pintu ini. Di sini pernah terjadi pembantaian kepada kaum muslimin. Ada filmnya di sini.
Dan inilah kota para nabi dan rasul. Masih asli seperti sampai hari ini, seperti dulu. Di sinilah para nabi dan rasul tinggal. Namanya Babul Amud. Dan ini pekuburan kaum muslimin. Di sini terdapat makamnya Ubadah bin Somit dan Abu Darda. Ubadah bin Somit dan Sadad bin Aush. Di sini ada makamnya. Mereka adalah guru hafiz Quran yang melahirkan para penghafal Quran dari kalangan tabi'in. Di antaranya Ikrimah, Mujahid, Qatadah, itu adalah para penghafal Quran, murid-murid dari mereka. Dan ini dinding Al-Aqsa. Ini batas Al-Aqsa ke sana, Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah gereja yang orang-orang Kristen yakin Yesus akan turun di sini. Tahun 2017 saya kembali datang ke sini. Saya ajak istri saya untuk menyaksikan. Ini orang-orang Kristen yakin di sini. Penuh saat itu. Sampai-sampai saya berpikir apa Yesus turun sekarang. Penuh sekali. Saat itu penuh sekalian. Ada tayangannya di sini, tapi saya lupa di folder yang mana. Baik, kita lihat kembali. Inilah Yerusalem dari udara. Kita bisa melihat ada Dome of the Rock. Ya, indah luar biasa. Ini Babul Maghribah. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah masuk, Isra itu Mi'raj itu ke sini, Isra. Ketika Isra masuk sini, Babul Maghribah sekarang sudah dipagar oleh Yahudi, kita tidak bisa melihat kecuali dari udara. Di sinilah mereka membuat terowongan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Ini areal Masjidil Aqsa. Jadi Al-Aqsa itu komplek. Di dalamnya ada Dome of the Rock, masjid yang berkubah kuning atau Qubatus Sahra, ada Masjid Qibli, ada Masjid Marwani. Mau dilihat semuanya? Oh, ini jalan-jalan ini ya. Oh, kapan menghitung harinya nih? Ini kita akan menghitung hari ini. Apa saja yang akan terjadi berdasarkan hadis dan ayat Quran. Insyaallah kita bahas angka-angka itu. Ya. Dan ini adalah satu-satunya dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kita bisa menyentuhnya, tapi dari dalam. Kalaupun di luar sini kita hanya bisa sampai sini. Ini ada pagar. Sini ada pagar hijau di mana orang-orang Israel berjaga-jaga. Wah, ini wajah orang Indonesia. Pergi Mas. Metu, ojo nang kene. Gitu. Ojo teka kiye. Gitu. Baik. Nah, Rasulullah menambatkan buruknya di belakang dinding ini. Orang-orang Yahudi menyebutnya Wailing Wall, Haitul Mabka, dinding ratapan. Mereka meratapi hancurnya istana raja mereka karena dosa-dosa mereka. Itu kehancuran yang pertama. Sebentar lagi akan mereka lakukan kehancuran kedua. Mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama ini. Ya. Nah, kemudian Rasulullah menamakannya Haitul Burak, dinding Burak. Karena disitulah Rasulullah memakirkan kendaraannya bersama para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Di belakang dinding itu terparkir kendaraan para nabi dan rasul. Ada Fortuner, ada Pajero, ada apa lagi? Toyota Rush ya. Kalau zaman sekarang. Ini namanya bukan Masjidil Aqsa yang berkubah kuning, tapi Qubatus Sahra. Disebut Qubatus Sahra karena kubahnya emas. Asli emas. Tetapi bukan emas Jawa. Bukan emas Yono. Ya, emas beneran. Disebut Qubatus Sahra karena kubahnya emas. Kuning. Sahra itu artinya emas. Kuning. Kemudian disebut Dome of the Rock karena di dalam masjid inilah terdapat batu yang dinaiki Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Masih ada batunya sampai sekarang. Taman yang luas inilah Al-Aqsa. Luas lebar panjangnya 427 meter, lebarnya 415 meter. Jadi 1650-an meter persegi luasnya. Itulah Al-Aqsa. Nah, ini yang lengkapnya seperti ini.
Tadi ada Dome of the Rock, dan ini Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli, ya kubahnya ini. Ini Al-Aqsa yang baru. Kenapa disebut Qibli? Karena disinilah kaum muslimin Palestina sholat menghadap ke kiblat pertama kali. Setelah turun Al-Baqarah ayat 144. Ya, tadinya kemana aja? Di sini mereka ada yang ke sana, Kamu kemana? Ke sana, saya ke sana ya. Yuk, Allahu Akbar. Apa? Kiblatnya ke sana kok. Itu kiblat kita yang pertama. Setelah turun Al-Baqarah 144, wa wallu wujuhakum syatral masjidil haram, maka semuanya menghadap ke Ka'bah. Salatnya di sini, salat asar. Nah, masjid di mana Rasulullah mengimami para nabi dan rasul di bawah lantai ini. Masjid Marwani. Nah, pintu masuknya di sini. Di sanalah tempat di mana Nabi Zakaria memelihara Siti Maryam. Ada mihrabnya Siti Maryam. Mau lihat? Kita lihat. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang salah satu ini. Baik, kita lihat. Saat itu kami sudah sholat asar berjamaah. Maaf, sudah dijamak qashar dengan zuhur. Jadi ketika azan asar, kami gunakan untuk masuk ke Masjid Marwani ini bersama istri saya ya, Allah. Ya, ini promosi kalau mau umrah sama saya. Kesini, insyaallah. Nah, ini Masjid Marwani. Nah, masuknya dari atas, selalu dijaga oleh Muslim Palestina. Israel tidak ada yang berjaga di dalam Al-Quds. Mereka hanya lalu lalang di pinggir saja. Itu perjanjian. Mereka hanya berjaga di luar pagar hijau. Sombong mereka. Masih muda-muda. Perempuan pun berjaga. Sampai saya teruji dengan kecantikan mereka. Ustadz juga manusia. Baik. Kemudian kita bercepat. Ini, nah di sini perapian para nabi karena dingin, karena di wilayah beriklim subtropis. Terkadang musim turun salju, ketika turun salju para nabi bisa membuat perapian di sini. Di kiri kanan inilah Nabi Muhammad SAW menemui 1400 nabi yang berbaris. Nah, di ruangan inilah Nabi Sulaiman memberikan taujih kepada umatnya. Yang kumpul di sini bukan hanya manusia, ada ifrit, ada genderwo, ada apalagi sontoloyo. Maaf, nggak ada sontoloyo umat Nabi Sulaiman, ganteng-ganteng. Sontoloyo umat rejim. Nah, disinilah Nabi Sulaiman memberikan pelajaran pada umatnya, termasuk bangsa jin. Maka jangan salah kalau di sini ada terdengar jin baca Quran, nggak masalah, karena ruangan Nabi Sulaiman. Anak-anak Palestina. Nah, ini Mas, ibu muda Palestina. Cantik kan? Dia ngelirik saya loh. Assalamualaikum. Baik. Bukan. Seperti inilah tiang-tiang yang dulu disentuh Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa. Ini Masjid Marwani. Di sini Rasulullah menjadi imam sholat bersama para nabi dan rasul. 1400 orang nabi dan rasul. Nah, inilah mihrab di mana Rasulullah berdiri. Di sini Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Assalamualaikum, ayah. Gitu kan, pada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, terus berjejer. Itu nabi-nabi yang tertua ada di situ. Sampai 1400 nabi berbaris. Imamnya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah pemimpin para nabi. Siapa yang dulu Allah ciptakan? Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Allah sebelum menciptakan Nabi Adam, bahkan sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, Allah menciptakan Nur Muhammad 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Ruh Rasulullah sudah diciptakan terlebih dahulu sebelum ruhnya langit dan bumi. Jadi duluan mana Nabi Adam dan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan ana sayyidu walidni Adama.
Aku adalah pemimpin anak cucu Adam. Allahu Akbar. Betapa mulianya beliau. Sallu alaihi. Allahumma salli alaihi wasallim. Baik. Dan di sinilah terdapatnya mihrab Siti Maryam. Nah di sini Nabi Zakaria memelihara Nabi Yahya dan Nabi Isa juga memelihara Siti Maryam. Ini pintu masuk ke mihrab Siti Maryam dan ini mihrab Siti Maryam yang ada tangganya. Di sinilah Siti Maryam dipelihara Nabi Zakaria, pamannya sendiri, adiknya Imran. Imran ayahnya Siti Maryam. Ibunya bernama Hanah binti Fakuz. Ini tangga menuju mihrabnya. Dan ini pintu mihrabnya. Sampai sekarang masih terjaga, bersih luar biasa. Ini bagian dalam dari mihrab Siti Maryam. Terkunci, kita tidak bisa masuk ya. Di sinilah selalu ada makanan dan buah-buahan yang tidak tumbuh di musimnya. Tapi selalu ada. Anna laki hadaya Maryam? Dari mana makanan ini? Hada rizqun min indillah, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Subhanallah. Itu jawaban Siti Maryam dalam surat Ali Imran. Ini bagian atasnya langsung ke lantai Al-Aqsa bagian atas. Bagaimana firman di sinilah Nabi Yahya disembelih di depan mihrab ini. Ketika sholat Nabi Zakaria sholat, lalu datang Nabi Yahya, disembelih itu, diseret ke depan, disembelih di hadapan Nabi Zakaria. Tapi Nabi Zakaria tidak membatalkan sholatnya, sampai putus kepalanya Nabi Yahya. Zolimnya bangsa Romawi. Siapa? Herodes yang menyalib Yudas Iskariot. Sudah ceritakan kan? Baik, Alhamdulillah. Namun apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita Palestina? Ketika Zionis Yahudi rakus ingin merampas tanah ini yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita Palestina. Ya, berdoalah untuk mereka, nasib mereka luar biasa. Sekarang di ujung tanduk Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah Al-Quds bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam di mana mereka berada di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Al-Quds adalah kiblat pertama umat Islam, tempat lahirnya Nabi Muhammad pilihan, kota ketiga yang diberkahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijadikan alat jihad fisabilillah. Ini Al-Quds telah ditangkap oleh Zionis laknatullah alaih, telah diberikan terang-terangan, dipanggil, diusir, disiksa, bahkan konstitusi Allah akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad dengan perang melawan lawan. Al-Quds, Al-Aqsa, Al-Qiyam. المسلمين هنا تبايع وشمس المكرمات هنا تغيب تبيت كريمة أختي وتفرح وقد ألغى كرامتها الغريب تخبر وجهها ذلك شعري بماذا ينطق الوجه الكريم يموت الطفل في أحوال أم تهدده وقد جفت عليه. أيها المسلمون إلى متى اليهود ينقضون الحب ويجعلون في الأرض ويفسدون. Kenapa Zionis Yahudi membunuh anak-anak ini? Kenapa mereka menangkap anak-anak seusia ini? Karena mereka yakin bahwa pemuda terbaik imannya di muka bumi telah lahir. Jangan salah, di muka bumi ini setahu saya, wallah, ada 4 bayi yang bisa berbicara dalam buayan. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, bayi dalam cerita Ashabul Ukhdud. Ketika orang-orang yang beriman dipaksa untuk murtad oleh Raja Jahdun di Najran, Yaman, perbatasan Najran, perbatasan Yaman dan Najd.
Saudi Arabia, bagian selatan. Dipaksa mereka murtad. Maka seorang ibu yang menggendong bayi mengatakan, "Ya Allah, aku rela dibakar hidup-hidup demi iman dan Islamku padamu. Tapi bagaimana dengan bayiku ini ya Allah? Apakah dia harus ikut terbakar? Aku baru melahirkannya ya Allah." Maka apa kata sang bayi? "Ya ummi, innaki 'alal haq. La tahzan wa la takhafi ya ummi. Ikhlai ma'i. Inni la aral jannata min warai haula'i nar ya ummi." Wahai ibuku, jangan takut, engkau berada dalam jalan yang benar. Aku melihat surga di balik api itu, ibu. Ikhlai ma'i ya ummi bi bismillahi rabbi hadzal gulam. Yuk kita loncat bersama dengan menyebut bismillahi rabbi hadzal gulam. Ashabul ukhdud. Yang ketiga, bayi dalam cerita pendeta Jureid. Pendeta Jureid adalah orang yang soleh yang beriman kepada Nabi Isa, beriman pada Allah, taat kepada Nabi Isa. Namun dia adalah pendeta di zaman Nabi Isa, yang Nabi Isa sudah diangkat, tapi belum mengajarkan Injil yang sesungguhnya, yang dulu dituliskan oleh pimpinan Ashabul Kahfi, Maximilianus, putra Raja Senator Roma. Itu ternyata pimpinan Ashabul Kahfi, beriman kepada Allah dan Nabi Isa. Dialah yang menulis Injil Barnabas kembali yang sudah rusak, ditulis oleh tangan Maximilianus, pimpinan Ashabul Kahfi. Raja pendeta Jureid dituduh berzina, ditangkap di penjara. Ketika bayi dilahirkan, akui ini anakmu. Demi Allah, dia bukan anak saya, kata pendeta Jureid. Apa buktinya? Anaknya sudah lahir tuh, agak mirip kamu wajahnya. Pendeta Jureid berdoa kepada Allah, lalu menekankan telunjuknya kepada bayi tadi. Ya walad, dulluna man abuk. Hai bayi, tunjukkan mana bapakmu. Mana bapakku? Huwa abi, inna abi ra'i al-ghanam. Tuh, bayi itu berbicara. Tuh bapak saya penggembala kambing yang itu tuh. Adalah pendeta Jureid selamat. Tahun 2004 telah lahir seorang bayi laki-laki di Gaza City. Bayi ini baru beberapa jam dilahirkan. Di saat neneknya akan membawanya, sedang menggendongnya, ketika mau masuk ke mobil, bayi ini berbicara. Ini tahun 2004, demi Allah, ada tayangannya di sini. Bayi itu berbicara, "Assalamualaikum warahmatullahi." Hah? Hal sami'tum? Hadal waladi yusallimuna kadzalik. Ayo. Anak kita mengucapkan salam, katanya. Ana rajulun alladhi sayaktuluhu dajjal. Fala yusallitu ahadan ba'di. Aku adalah pemuda yang akan dibunuh Dajjal nanti di Madinah. Setelah itu tidak ada lagi orang yang dibunuh setelah aku. Allahu Akbar. Itu bayi yang keempat yang bisa bersuara. Sekarang ada di Gaza. Itulah kenapa mereka menangkap anak-anak seusia ini, karena ingin mencari mana bayi yang bisa berbicara itu, yang akan membuktikan kalau Yesus Kristus, kalau Mesias adalah Dajjal. Maka Yahudi menangkap ini. Oh, berarti mereka iman pada hadis Rasul, betul? Tapi mereka gengsi menjadi umat Islam. Itulah sombongnya mereka. Lanjut. Masih ada jam? Masih ada waktu? Kalau tidak selesai, kita lanjut tahun depan. Baik. Syahid, usianya baru 12 tahun. Beliau ditembak oleh Israel tidak kurang dari 20 peluru, merobek perutnya. Inilah Zionis Yahudi. Saat itu bersembunyi karena ditembak terus. Ya, dan memang seperti ini posisinya. Mudah-mudahan Allah menerima syahid. Ini tahun 2008. Ya, kalau tidak salah. Perhatikan, seorang ibu dengan bayinya saja berani berhadapan dengan tentara Israel yang lengkap dengan senjata mereka.
Luar biasa. Beginilah Palestina. Berani berjihad di hadapan tentara Israel yang membawa senjata dengan bayinya sendiri. Inilah hebatnya mereka. Tiap hari mereka diperangi, dibom, maka mereka dewasa belum pada waktunya. Mereka berkata seorang anak dewasa untuk menunjukkan kepada dunia, inilah suara hati manusia, inilah suara hak asasi manusia. Wahai manusia yang tidak punya akal dan pikiran, wahai para keturunan babi dan kera, di mana akal kalian? Anak-anak usia muda, usia kecil anak-anak, mereka seperti orang dewasa. Itu adalah musyahid, suami dan keempat anaknya syahid semua. Ketika suaminya syahid, anak-anaknya berjuang, nak, ikuti ayahmu ke surga. Semuanya syahid, semuanya wangi, bahkan rumahnya selalu wangi setiap hari. Ya umma syahid, anda kami istirahat? Ya, hai umma syahid, apakah anda jualan minyak wangi? Kenapa rumahmu selalu wangi? Tersenyum dia. Ya Allah, mudah-mudahan ini adalah ruh wanginya dari ruh suami dan anak-anak saya. Maka tetangganya, Ummu Syahid, tolong didik anak kami agar anak kami pun jadi syahid seperti anak-anak anda. Subhanallah. Ini ibu-ibu zaman sekarang di Palestina. Lalu ibu-ibu zaman sekarang, nak, kita ke Toserba, nak, kita main Mobile Legend. Allahu Akbar. Inilah bedanya kemuliaan mereka dengan kemuliaan kita. Semulia-mulia manusia di akhir zaman. Inna khairan nasi yawma malhamatil kubra alladhina yaskununa fi makani hijrati Ibrahim fi biladi Syam. Rasulullah menjelaskan demikian, sebaik-baik manusia imannya adalah mereka yang tinggal di bumi hijrahnya Ibrahim, Syam. Berpertaruhkan iman Islam berhadapan dengan anak cucu babi dan kera, musuh-musuh para nabi dan rasul. Saya tidak faham, kok bisa masalah Palestina tidak selesai sampai bertahun-tahun, sampai 60 tahun ya wafillah, 60 tahun. Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna mengatakan rahimahullah, andaikan semua umat Islam
kencing barang-barang di seluruh sekeliling Palestina. Ada 300 juta kaum muslimin sekeliling Palestina. Sekali lagi, 300 juta umat Islam. Andaikan mereka kencing barang-barang, 5 juta Yahudi yang ada di Palestina tenggelam dengan air kencing umat Islam. Andaikan mereka kencing barang-barang. Tapi yang ada apa? Minggir ke pinggir jalan tol, buka pintu, kencing di samping mobil mereka. Itu yang terjadi. Bayangkan, untuk kencing barang-barang saja tidak bisa karena umat Islam sudah dipecah belah. Bayangkan, 300 juta tidak bisa mengalahkan 5 juta. Beginilah jika umat Islam tidak terpimpin. Betul? Allahu Akbar. Saksikan, hitung jumlah mereka. Inilah umat Islam di sekeliling Palestina. Kok tidak bisa menyelesaikan masalah Palestina? Sesuatu yang tidak masuk di akal. 300 juta kalah sama 5 juta. Karena mereka terpimpin. Dan umat Islam yang 300 juta sekeliling Palestina, bangsa Arab, tidak terpimpin. Sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Betul apa yang diasarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-haqqu bila nizam yaglibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terpimpin, yang tidak terorganisir, kalah sama kebatilan yang terstruktur. Ya, itu ya Bapak, itu kesalahan kita. Maka segera, jangan lupa, segera pilih pemimpin yang benar. Amin. Baiklah, tidak lama lagi bangsa Zionis Yahudi akan menghancurkan kiblat kita yang pertama. Namun insyaallah mereka tidak akan berhasil karena Palestina yakin dengan mimpi mereka. Demi Allah, 5 pemuda Bani Palestina, mereka bermimpi di malam yang sama. Mereka tidak saling kenal. Mereka mimpi di malam yang sama. Mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan apa yang dikatakan Rasulullah kepada mereka yang saleh dari Gaza ini? Ya ahlal Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-aqsa ala rikhabikum ikhwatukumul muslimin Indonesia. Allahu Akbar. Wahai ahli Gaza, sesungguhnya akan memerdekakan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds kepada tangan kalian adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Maka mereka selalu merayakan HUT RI tanpa sepengetahuan kita. Ini mereka. Tanpa kita minta. Anak ini usia 16 tahun, hafiz 30 juz, kita biayai dari kaum muslimin Indonesia. Kita sebar melalui Darut Tauhid, PPA, Ustaz Yusuf Mansur, atau Aqsa Working Group. Dan ini yang mereka lakukan. Setelah mereka mengibarkan bendera merah putih, baru mereka mengibarkan bendera Palestina. Kenapa bendera merah putih dulu yang mereka kibarkan? Karena mereka yakin, jika Indonesia sudah memimpin dunia, baru Palestina merdeka. Apa kita akan menyanyiakan harapan mereka? Apa yang mereka katakan ketika kami berkunjung kepada mereka? Ya ikhwan dan ahli Indonesia, la tangtahi di ziyarati hadal balad. Jangan kalian berhenti menziarahi negeri kami. In tangtahi di ziyarati hadal balad, falaisa alaikum bab tadkhulu alaina, maka tidak akan pernah ada pintu kalian menyelamatkan kami. Kami tunggu kehadiran kalian untuk membunuh para cucu babi dan kera bersama kami. Allahu Akbar. Maka saya minta kepada para pemuda, siapkan nabung dari sekarang, kita hijrah, karena manusia yang terbaik sebelum hari kiamat adalah mereka yang hijrah ke bumi Syam, Suriah dan Palestina. Siap? Insyaallah. Ya, saya sudah sampaikan pada anak-anak. Ya, biar anak-anak saya pun siap hijrah ke sana. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah mereka.
Ya, baru mereka mengibarkan bendera Palestina. Satu jamaah kami, Ustadz Husain, Muhammad Husain Gaza, ayahnya orang Jawa Barat, orang Garut, ibunya orang Cipendei, sekarang sudah tinggal di Gaza, menjadi warga negara Gaza dan menikah dengan gadis Palestina. Yang mau nanti bisa saya bantu. Menikah sama gadis Palestina, maka beliau dakwah di sana sejak 2011. Setelah mengikuti kajian kami, tiba-tiba beliau ada di sana. فعاليات كبيرة مدنية في مهاجرون في منطقة المهاجرون في مصر أيضا تحت عنوان تحرير البيت المقدس وبعد ذلك يوم الجمعة Beliau selalu menyampaikan apa yang kita lakukan. Aksi 411, aksi 212, aksi Bela Tauhid selalu beliau laporkan untuk memberikan semangat kepada mereka. Begitu bersahabat mereka dengan kita. Di antara mereka mengatakan, "Ya ikhwanana al-Indonesia, antum ikhwanuna. Palestina biradikum aidan." Palestina negara kalian juga dan Indonesia negara kami juga. Itu kata mereka. Insyaallah wa fillah itu akan kita tunjukkan tidak lama lagi ya. Masih ada waktu? Masih 1 jam lagi ya? Oke, masih 1 jam lagi. Lanjut. Dan ini wawancara Muhammad Husain di stasiun televisi yang kemudian dibom oleh Israel. السيرة الحاملة لأجل مسلم فهؤلاء يأتون إلى العاصمة من أرجاء الجزيرة من أرجاء المدن لأن يعبروا ربنا أولادنا يعني معاني في هذا المشهد ولا نستطيع أن نتحدث أكثر من هذا. Wafilahmakumullah, itu langsung siaran di mereka kaum muslimin Palestina melihat di gadget-gadget mereka. Dan apa kata mereka? Luar biasa. Mereka berterima kasih pada kita dan mereka percaya sama kita. Ini tanggapan dari muslim Palestina tentang aksi-aksi kita di Jakarta, di seluruh Indonesia, tentang aksi jihad kita insyaallah. Dimuat di televisi mereka, di koran-koran mereka, bahkan mereka lihat di media sosial mereka. Insyaallah tentang kesiapan kita untuk memimpin kebangkitan Islam dunia. Ini di sebuah kantor. Mereka berhenti dari bekerja demi menyaksikan kumpulnya kita untuk membela mereka. Walaupun hanya baru dengan demo saja, dengan berkumpulnya kita. Bahkan Ismail Hania, pimpinan Gaza, menyampaikan terima kasih dan percaya pada kita. Teman sekalian, jangan sia-siakan. Ingat, orientasikan gerak kita, mobilitas kita untuk membela hamba-hamba Allah yang mulia. Berjuang untuk kemuliaan mereka, itu sama dengan memuliakan mereka, sama juga dengan kemuliaan kita. Siap? Takbir! Insyaallah, kita tunjukkan pada dunia. Baik, Bapak Ibu,
Kabar gembira dari Allah ketika anak cucu babi dan kera Zionis Yahudi tadi akan menghancurkan kiblat kita yang pertama. Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran hukuman yang akan Allah berikan pada mereka. Alhamdulillah, menjelang peristiwa-peristiwa besar dunia, Allah akan menghukum dulu bangsa Zionis Yahudi. Ya, inilah mereka, bangsa yang biadab dan kejam. Anak cucu babi dan kera ini. Tidak semua Yahudi anti Palestina. Ada Naturai Karta, mereka bersahabat dengan kaum muslimin. Ada dua klan Yahudi yang berada di Palestina. Mereka bangsa Sephardim. Mereka bersahabat dengan kaum muslimin. Mereka mengklaim berada dalam Taurat Nabi Musa. Mereka berada di Judah bagian utara. Ya. Namun mereka tidak berkuasa di Israel. Inilah suku Yahudi Naturai Karta. Yang kedua adalah Yahudi Askenazim. Mereka lah yang Zionis. Mereka lah yang menjadi anak cucu babi, kera, dan mereka menjadi, maaf, saya sebutkan itu terus karena Allah menyebutkan demikian. Qiradatan wal khadazir. Ya. Mereka lah yang menjadi hamba-hambanya iblis dan dajjal. Ya, inilah mereka. Mereka menganggap kalau ras mereka lebih baik daripada ras yang lain. Mereka lah teroris sesungguhnya, ya wafillah. Tidak ada satu pun negara yang berani menghukum mereka. Padahal kejahatan mereka luar biasa. Aneh, teroris tapi teriak teroris. Dan ini agenda mereka. Dan inilah mereka, setan-setan manusia itu. Dan inilah rencana mereka untuk menguasai dunia, untuk mewujudkan singgasana mereka bagi Dajjal yang mereka tunggu-tunggu. Sapi merahnya sudah lahir, tanda Tuhan yang mereka tunggu-tunggu ada. Apa yang akan mereka lakukan berikutnya? Ini kerusakan yang kedua yang akan mereka lakukan demi Allah. Mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama dan mereka ganti dengan Bait Sulaiman atau Haikal Sulaiman. Ini yang mereka bangun nanti. Demi Allah, kalau ini muncul, malu kita di hadapan Allah. Kita mayoritas tidak bisa melindungi kiblat kita yang pertama. Sibuknya kita dengan urusan kita setiap hari, mereka sibuk akan menghancurkan kiblat kita dan mereka ganti dengan sinagoga Yahudi. Tujuannya apa? Sudah jelas. Mereka ingin menguasai dunia. Ini akan mereka lakukan. Dan ini sudah hampir nyaris selesai. Namun alhamdulillah, apapun makar yang mereka lakukan di dunia ini, inilah makar mereka. Mohon maaf kita percepat. Allah sudah memberikan dua janji hukuman pada mereka. Surat Al-Isra ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab. Dan sungguh kami telah tetapkan di dalam Alkitab Taurat bagi Bani Israel bahwa mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali dan akan menyombongkan dengan sesombong-sombongnya. Maka ketika datang hukuman, janji hukuman yang pertama, kami utus 3 hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Mesir, Kaldani, Assyria menghancurkan mereka sehingga mereka tercerai-berai, tidak punya negara, nomaden ke seluruh dunia. Pasca perang dunia mereka kembali ke Palestina. Tahun 1916 Atul Balfour, 1917 Atul Balfour mengeluarkan dekrit atau deklarasi yang mengizinkan Yahudi hijrah ke Palestina. Maka sejak itu mereka hijrah ke Palestina. Maka umat Islam diambil rumah mereka, dirampas secara paksa. Ini yang terjadi pada saudara kita. Jangan lupakan, Palestina dirampas oleh mereka sedikit demi sedikit, iwafillah. Jangan lupakan, mereka adalah saudara-saudara kita, iwafillah. Ini fakta yang kita tidak mengenal mereka. Kita lupa pada mereka. Mereka terusir setelah Yahudi dikirim setiap minggunya 1000 orang. Maka terjadilah perampasan harta rumah-rumah mereka. Ketika khilafah Turki dihancurkan, khilafah diganti dengan republik. Huruf Arab diganti dengan huruf Latin. Hijab dilepaskan dari kaum muslimin sehingga aurat-aurat mereka terbuka tanpa hijab. Azan pun diganti dengan bahasa Turki. Inilah musuh-musuh Islam. Demi Allah, si Mustafa Kemal pengkhianat ini tidak diterima jasadnya. Sebelum kematiannya, dia sakit, membusuk otak dan perutnya. Ada tayangannya di sini. Dia menjerit setiap malam, ceritanya sampai keluar istana. Bau busuk tercium di kamarnya. Organnya sudah mati, tapi nyawanya masih ada. Dia rasakan sakit akibat pengkhianatannya kepada kaum muslimin dunia. Wafillah, ini yang terjadi. Beginilah nasib umat Islam, dipecah-pecah kayak kue lapis. Mesir diberikan pada Inggris, Afrika Prancis, Palestina Jordan Inggris, Suriah Libanon Prancis. Bahkan PBB membagi 2 Palestina. 54% bagi Israel, 46% bagi umat Islam Palestina. Maka apa yang terjadi? Mereka mengungsi dari rumah mereka. Ini yang terjadi, wafillah. Yang tidak mau pergi dibantai di rumahnya sendiri.
Di mana kita pada saat itu? Padahal kita negara yang mayoritas Islam. Ibafillah. Entah kemana mereka harus pergi. Ini yang terjadi. Dan ini pembantaian di Gaza terus berlangsung sampai hari ini. Wafillah. Ini anak usia 10 tahun, di pagi hari dia main sepedahan di depan rumahnya, tiba-tiba rudal Israel meledak. Dia kehilangan kaki kanannya. Apa ancaman anak kecil ini untuk Israel? Tidak ada. Yang mereka inginkan habis umat Islam di sana. Prancis membantai umat Islam di Aljazair sejak 8 Maret 1945 sampai 1963. 1,5 juta kaum muslimin digorok di sana. Para ulamanya ditangkap, ditembak. Wafillah, inilah kejahatan dunia di bawah pimpinan kendali Israel. Namun insya Allah tidak lama lagi mereka akan hancur. Baik, wafillah, makmullah, kita hitung ini. Sekarang kita berada di angka 2019. Janji Allah, saya singkat saja. Mohon maaf ya, yang ini tidak sempat kita bahas. Perang dunia ketiga memang tidak bisa terelakkan kembali. Ini pasti akan terjadi. Dan kita tidak tahu apakah itu akan terjadi tahun berapa. Para mulai dimati Allah. Cuma ada janji Allah tadi bahwa Zionis Yahudi akan hancur. Dr. Bassam Nahar menyebutkan Yahudi akan hancur di tahun ini. Hancurnya Yahudi, Zionis. Hari ini didasarkan pada 4 pernyataan beliau. Yang pertama, di tahun 1367 Hijriah, tepatnya pada tahun 1948, Zionis Yahudi merayakan berdirinya negara Israel di tanah Palestina. 14 Mei 1948, saat itu bertepatan dengan 1367. Seorang wanita tua Yahudi menangis dan dia pergi masuk ke rumah penyair Arab, Rashid Muhammad Arsyad. Penyair Arab ini bertanya, "Ya ummah, ya jajah, limana tabkin? Afala takun biladun li qaumiki?" Wahai umbu, kenapa engkau menangis? Ya nenek, kenapa engkau menangis? Bukankah negaramu sekarang, bangsamu punya negara? Ya. Demi Tuhan, sebagaimana nas-nas dalam Taurat bahwa mereka tidak lama berada di dunia setelah kemerdekaannya, melainkan hanya 76 tahun saja. Tambah 76 tahun, berapa? 1367 tambah 76, hasilnya 1443 Hijriah. Ini bertepatan dengan tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, Menachem Begin, Perdana Menteri Israel pertama dari kalangan perempuan. Dia ceramah resmi setelah Israel berhasil memukul mundur pasukan Libanon, merebut dataran tinggi Golan. Qona hancur saat itu. Ada seorang bayi di Qona, tubuhnya masih utuh, kepalanya hancur. Seperti di pisang yang dibuka begitu. Kepalanya hancur. Baik. Di tahun 1982, dia ceramah. Berdasarkan nas-nas dalam Taurat kita, kemerdekaan kita tidak lama setelah tahun ini, melainkan hanya 40 tahun saja. Tambahkan pada 40 tahun, pada 1982. Berapa? 2022. Yang ketiga, Quran yang berbicara tentang janji kehancuran Yahudi dari Allah adalah surat ke-17 ayat ke-4 sampai 8 dan 104. Luar biasa. Dimulai dari ayat ke-4 sampai ayat 8 dan 104. Ternyata dari 4 sampai ayat 104 tersusun dari 1443 kata. Terdiri dari 1443 isim fi'il huruf. Apakah ini sebuah kebetulan atau isyarat dari Allah? Kalau Allah akan menghancurkan mereka di tahun ini, dan yang menghancurkan mereka insya Allah kita. Betul? Jangan salah, ini hadir dalam mimpi orang-orang mulia dari mereka. Ada tayangannya di sini, tapi lama, waktu kita singkat ya. Sampai maghrib, masih ada waktu? Gimana? Lanjut? Berikutnya yang keempat, ada teori Hisabul Jumal untuk menghitung umur satu bangsa melalui manuskrip atau prasasti yang mereka tinggalkan. Dr. Baham Nazaror, dia ahli
ahli arkeologi juga, ahli matematika. Beliau dosen di Gaza University dan beliau mengatakan ketika di Malaysia. Ya, di Malaysia kami bertemu dengan Hamas karena cuma Malaysia yang menerima Hamas, Indonesia tidak. Indonesia menerima Fatah. Duta besar kita dari Fatah. Fatah gajinya dari Israel. Kalau Hamas tidak, mereka musuh Israel. Itu mereka saudara kita. Baik, Hisabul Jumal ini selalu menghasilkan angka yang sama, 1443. Maka Dr. Basam Najaror di Aljazair, di Libanon membukukan catatannya. Judulnya Zionis Yahudi hancur 2022 berdasarkan nubuah Qur'aniyah dan matematika Quran. Insyaallah. Mudah-mudahan kita yang akan menghancurkan mereka. Di mana? Ada satu lembah. Kalau hamba Allah jalan-jalan di sekitar Yerusalem, ada kampung David Camp. Di bawah itu ada lembah Ben Hinnom. Orang Israel menyebutnya demikian. Itu lembah Jahanam. Ben Hinnom itu lembah Jahanam. Disitulah mereka meyakini umat Islam akan memerangi mereka. Ya, akan memerangi mereka. Kenapa saya tanyakan? Kenapa diberi nama lembah Jahanam? Karena disinilah kami akan diperangi oleh umat Islam. Berarti mereka yakin kita akan memerangi mereka. Nah, atau lain nyerah ti ayeuna keneh. Bahasa Sunda. Baik, benar rahimakumullah. Dari 2019 sampai 2024, ini adalah tahun tersulit kita tinggal di muka bumi. Kenapa? Di 5 tahun ini, iblis dan dajjal akan habis-habisan. Karena dari 8.000 tahun peradaban manusia di dunia, tinggal tersisa 5 tahun saja waktu bagi mereka untuk mengumpulkan manusia sesesat-sesatnya, sebanyak-banyaknya untuk menjadi teman mereka di neraka. Artinya di tahun-tahun ini kita akan mendapatkan peristiwa-peristiwa besar. Ya, para sekalian, kita dihadapkan dengan kehancuran Zionis Yahudi, artinya kita akan berperang menghancurkan mereka. Namun akan terjadi dulu 2 perang besar di tahun ini. Yang pertama Armageddon. Sebetulnya Rasulullah tidak pernah menyebutkan Armageddon. Rasulullah hanya menyebutkan Al-Ahzab. Karena di sini bangsa Bani Rom akan bersekutu dengan umat Islam memerangi musuh-musuh di belakang kita. Maaf, siapa? Iran, Israel, dan Cina. Ada kemungkinan itu, termasuk Rusia. Dan disinilah nuklir digunakan. Ya. Setelah itu akan terjadi 3 malam, 1 malam yang panjangnya 3 kali 24 jam. Dan setelah itu matahari akan terbit dari barat. Dan setelah itu maka terjadi al-malhamatul kubra. Ya, malhamah artinya tempat daging, kubro besar. Karena di perang ini banyak nyawa manusia, jasad manusia bergelimpangan. Disinilah Dajjal muncul. Artinya ketika perang ini terjadi, kita sudah tidak punya teknologi. Kenapa? Karena matahari terbit dari barat ini menjadi tanda bumi kehilangan teknologi. Apa yang menyebabkan bumi kehilangan teknologi? Ada benda langit yang saat ini sedang mendekat. NASA tahun 2015 menyatakan, in the future, in 3 days, the world will be in the darkness all out without sun. Masa yang akan datang 3 hari, bumi akan melangit gelap tanpa cahaya. Ini disebutkan Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim secara Syekh An-Nawawi. Sayati alaikum lailun tulu kasalasati layadin. Akan datang 1 malam kepada kalian yang panjangnya sama dengan 3 malam tanpa cahaya matahari. Kana rajulun salin fikum istiqadha min naumi kama ada kullal lailah. Seseorang di antara kalian yang soleh seperti biasa terbangun di sepertiga malam terakhir, summa yatahajjad ila Allah, summa yaqra'ul Qur'an wa yazkurullah katsira. Falam yajid ainal fajr. Dia sudah tahajud, sudah zikir, sudah baca Quran. Biasanya tilawah 2 lembar, ada fajar, adzan subuh dia. Malam itu, pagi itu dia sudah bangun, sudah baca Quran, sudah zikir, kok fajar enggak kelihatan? Kemana ini fajar? Dia tidak tahu kalau bumi bergeser. Kenapa? Tertarik oleh benda langit besar ini. Sayang sekali waktunya enggak cukup ya. Benar-benar saya bercepat saja. Saya ingin perlihatkan bagaimana gambaran analisa andaikan perang nuklir terjadi di Armageddon ini. Apakah deresan masih ada? Kenapa? Nanti kita lihat ya. Ini perangnya nih. Ini gambaran saja dari seseorang jamaah kami yang juga hadir di kajian-kajian kami dan sempat bersama kami diskusi.
tentang Perang Dunia Ketiga. Gambarannya saja. Sebentar, belum selesai. Masih ada waktu? Baik. Sebenarnya tadi sampai mana? Nah, kemudian dia tidur lagi. Lalu dia bangun lagi. Aduh, aku udah pusing, udah tidur lagi. Kok kemana fajar? Kenapa nggak keluar juga? Dia tidak tahu kalau bumi bergeser begini. Karena benda langit ini menariknya. Benda langit ini tidak nabrak, tapi dia pergi mendekat ke matahari. Hanya melintas di bumi saja. Kemudian dia terbangun ketika manusia gundah gulana. Ada apa ini? Ada apa? Lihat, ternyata fajar terbit dari barat. Kenapa? Bumi yang tadinya berputar begini, ketika benda langit ini datang, dia berganti arah. Sehingga barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Ketika benda langit ini datang mendekat, bumi banyak goyang. Pertanda gempa banyak terjadi. Tahun ini saya khawatir gempa akan makin banyak. BMKG memprediksi kita akan mengalami 2.500 gempa sepanjang 2019. 2.500 gempa. Dan ini bisa lebih dahsyat. Kenapa? Karena benda langit ini yang besarnya makin mendekat ke bumi, maka bumi untuk mempertahankan agar tidak tertarik, dia bergoyang. Di saat itulah gunung-gunung akan meletus, gempa bumi akan banyak terjadi. Dan bergeser sehingga malam bertambah panjang, siang bertambah panjang. Ada kemungkinan yang mengalami panjang ini adalah umat Islam. Karena Rasul mengatakan alaikum, artinya Timur Tengah dan Asia. Kemudian benda langit ini pun pergi, bumi kembali ke porosnya, utara kembali ke utara, polar shift ini terjadi selesai, selatan kembali ke selatan. Namun posisi barat masih di timur, timur masih di barat. Maka ketika matahari terbit, terlihat di mana? Di barat. Fazalikahin dalam hadis Abu Daud kata Rasulullah. Itulah hin, tanda pintu taubat tertutup. Saya khawatir ini terjadi di interval tahun-tahun ini. Segeralah bertobat ikhwah, segeralah hijrah, tinggalkan kemaksiatan, rubah orientasi hidup kita akhirat. Dunia sebentar lagi akan kita tinggalkan. Kita sedang menghitung hari sekarang. Yakin? Wal akhiru khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan kekal bagi kita. Itulah kampung halaman kita, bukan deresan. Punten. Lanjut. Di saat itulah mereka gonjang-ganjing. Saat itulah kita paham dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Itu akan terjadi. Kita akan paham saat itu. Iwafillah. Maka kemudian bumi kehilangan teknologi. Suma'atum ila ma bada'tum, suma'atum ila ma bada'tum, suma'atum ila ma bada'tum. 3 kali Rasul berkata demikian. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang tanpa teknologi. Kita akan gelap tanpa cahaya, tanpa listrik. Mobil tidak akan jalan. Jangan terlalu mahal kalau beli mobil, nanti nggak akan jalan. Jangan terlalu bagus punya HP, nanti nggak kepake. Kenapa? Kita akan kembali ke zaman tanpa teknologi. Di saat itulah Dajjal akan datang. Seperti apa gambaran Perang Dunia Ketiga yang digambarkan nuklir akan digunakan. Kita lihat yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Baik. Bapak Denny Abdul Halim, dalam perjalanan dengan kami ke Balikpapan, beliau banyak cerita dan hasil obrolan kami, beliau pun menyampaikan film tayangan ini. Minta dianalisa dan saya katakan, ini bagus Pak, nanti saya sebarkan di kajian-kajian saya. Ini kata beliau.
Juga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad memang akan ada terjadi perang untuk memperebutkan emas. Ya. Alhamdulillah, kami juga mencoba membuat sebuah simulasi kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, maka ribuan bom akan menjatuhi ibu kota dan tentunya akan terjadi era es yang tiba-tiba di planet bumi ini. Saya tanya sama beliau, Bapak atas dasar apa membuat ini? Saya mempelajari fakta Perang Dunia Kedua dan saya mencoba memproyeksikan fakta Perang Dunia Kedua ini kepada kemungkinan akan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dan memang akan mengambil isu perang antara blok barat dan blok timur, di mana kapitalisme Amerika menjadi pemimpin dari blok barat, dan juga perang melawan blok timur yang seperti biasa dipimpin oleh Cina, ya, dengan kubu-kubu mereka. Dan ini akan mengambil tempat menurut saya di Asia. Isunya perang ekonomi, dan Cina sudah mempersiapkan itu, dan ada kemungkinan mereka akan mengambil kemenangan terlebih dahulu. Maka untuk memicu perang-perang ini banyak sekali disulutkan oleh Yahudi dan Cina isu-isu politik dunia. Dimulai dari kasus Yerusalem diklaim oleh Amerika, Israel, kasus Suriah, ISIS, apapun mereka jadikan alasan. I am determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. أن الشهادة والمقاومة هي الطريق لتحرير أرض فلسطين لاستعادة القدس والأقصى. Sayın Kral, Müslümanların kırmızı çizgisi. Ini hanya sebuah estimasi saja, kemungkinan gambaran Perang Dunia Ketiga. Diambil dipelajari dari fakta Perang Dunia Kedua. Seperti apa gambaran ini hanya gambaran saja. Faktanya Allah yang Maha tahu. Dan ini hanya gambaran-gambaran dari tahun ke tahun. Kira-kira seperti apa? Karena Perang Dunia ini akan terus berlangsung sampai tahun 2024. Ya, sampai tahun 2024. Ini prediksi kami para hamba Allah. Berdasarkan hadis Rasulullah bahwa fase mulkan Jabariyah hanya akan berlangsung 100 tahun saja. Berangkat dari hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujadidu dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus setiap 100 tahun dari umatku seorang mujadid yang akan memimpin dunia dan akan mengembalikan kedamaian, keselamatan setelah dunia dilanda pembantian. Ini gambaran jika perang nuklir terjadi. Pastikan seperti inilah kehancuran dunia. Bisa jadi lebih dahsyat daripada ini. Pertanyaan, apakah Indonesia masih utuh? Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kemudian orang-orang menyebutnya Armageddon. Dikaitkan dengan dua titik yang akan menjadi pusat perebutan kekuasaan kendali Perang Dunia Ketiga. Urah, Bukit, Mageda, Lembah, kedua-duanya di Palestina. Kenyataannya bisa lebih daripada ini. Inilah dahsyatnya bom nuklir jika terjadi. Pertama, gelombang fusi panas sehingga orang mendidih, menguap, lalu ada gelombang fusi untuk menghancurkan. Ini fusi elektron nuklir. Begini cara kerja bom nuklir.
Baik, Bapak Rahmatullah, itu gambaran dari perang Armageddon. Ya. Setelah itu akan terjadi ini dan kemudian Al-Malhamatul Kubra terjadi, namun ada beberapa peristiwa besar yang akan mendahulunya. Apa itu? Imam Mahdi akan dibaiat oleh kaum muslimin. Ya. Sudah mau 5:30 ya. Ternyata estimasi saya salah. Gimana lanjut ini? Ada pertanyaan banyak ya. Gak apa-apa. Ya, Bismillah. Nah, ini gambaran perang dunia ketiga. Kemudian munculnya Imam Mahdi. Setelah perang ini maka para ulama, sebentar teknologi masih ada. Armageddon belum terjadi, Imam Mahdi sudah muncul duluan. Tanda-tandanya sudah terlihat. Seseorang dari Indonesia menghampiri Ustaz Zulkifli Ali dan menyampaikan kalau ciri-ciri Imam Mahdi yang Anda sebutkan, yang Ustaz sebutkan, saya sudah menemukan. Ini mujahid yang berjuang bersama beliau di Madinah. Ketika beliau ke Suriah, orang Indonesia ini kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena beliau tahu nampaknya 2019 ini kita akan panas. Ya, kenapa? Kalaupun kita menang, mereka sakit hati. Cina tidak akan mau kehilangan asetnya kan? Infrastruktur sudah dia gunakan, hutang besar-besaran sudah diberikan Indonesia. Maka mereka tidak akan terima, kita akan chaos. Kalaupun mereka menang, kita habis ya, diperangi oleh mereka. Artinya bangsa kita memang akan chaos. Itu akan dibikin chaos. Dan sekali chaos tidak akan pernah berhenti. Kita akan terus menderita. Siapkan itu ya wafilah. 2019. Tapi tetap belajar, tetap sekolah, tetap bekerja. Jangan gara-gara pulang dari sini resign dari kerjaan, nggak mau sekolah, nggak boleh. Baik, kemudian Ibadahullah. Nah, 7 ulama akan berkumpul di tanah suci Mekah kata Rasulullah. Yabhasuna annal Mahdi. Ainal Mahdi? 7 ulama ini berkumpul di Mekah di hari yang di momen ibadah yang sama, menyembah Tuhan yang sama di waktu yang sama. Apalagi kalau momen ibadah haji. Apakah ibadah haji tahun ini? Saya khawatir ya. Mudah-mudahan prediksi saya meleset mudah-mudahan ya. 7 ulama ini berkumpul. Mereka saling bertanya. Ma yusabibu hudurakum ila hadil Makkah? Ila hadil Makkah. Apa yang mengakibatkan Anda hadir ke Makkah ini? Kami ingin mengadukan kepada Allah bagaimana buruknya negara kami. Kondisi politik, ekonomi, budaya, hancur negara kami. Oh, ternyata negara kami juga sama. Berarti nasib kita sama. Tujuan kita sama. Ya, kita cari Imam Mahdi. Saya berharap satu dari 7 ulama ini adalah Habib Rizik Syihab, insyaallah. Amin. Nah, kemudian pergilah mereka bertanya-tanya, ya bahasuna anil Mahdi, ainal Mahdi? Mereka mencari-cari di mana Al-Mahdi. Lau sama, arafta hadar rajul? Apakah Anda tahu orang ini? Bla bla. Oh iya, ada. Monggo terus ke depan, Pak. Anda akan bertemu dengan beliau. Ketemu tuh Imam Mahdi. Lalu Imam Mahdi lari ke Madinah. Dikejar ke Madinah, lari ke Mekah. Dikejar ke Mekah, lari ke Madinah. Yatahawal bainal Makkah wal Madinah salasa marat. 3 kali pulang pergi, kucing-kucingan tuh. Setelah kembali ke Mekah, Allah utus malaikat Jibril untuk menahannya. Maka diislahkanlah dia di satu malam itu oleh malaikat Jibril. Dibuang rasa ragunya. Anda orang yang Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Anda keturunan Rasulullah yang Allah muliakan dengan tugas ini. Dibuang rasa takutnya, dibuang rasa ragunya, maka dimantapkan iman Islamnya seperti malaikat Jibril memantapkan Rasulullah untuk menerima tugas kenabian. Beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi mujadid reformis. Allah ilhamkan strategi berperang dan Allah ilhamkan teori politik dunia. Dan Allah berikan strategi perang yang terbaik padanya. Menjelang subuh beliau keluar ke Masjidil Haram. Maka 7 ulama dan jamaahnya menyambutnya. Dibaiatlah beliau antara rukun Ka'bah dan makom Ibrahim. Dibaiat oleh 313 sampai 315 orang. Wa adadul ladina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin. Orang-orang yang berbaiat kepadanya sejumlah pasukan Badarku, kata Rasulullah. Lalu terdengar oleh Raja Arab saat itu pembaiatan Imam Mahdi. Maka dikirimkanlah saat itu pasukan untuk membunuh Imam Mahdi. Namun Allah tenggelamkan mereka. Maka saat itulah perang pertama terjadi, memerangi raja-raja Arab yang munafik. Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian apa yang terjadi? Lalu perang melawan Sufyani. Siapa Sufyani?
Sufyan ini adalah keturunan Abu Sufyan, yaitu penguasa Suriah. Masih ingat? Muawiyah bin Abu Sufyan, dia tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Abu Muslim bertanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, "Ya Muawiyah, innan nasa yubayyuna Aliyan, falima tubayyuh?" Wahai manusia, wahai Muawiyah bin Abi Sufyan, sesungguhnya kaum muslimin berbaiat kepada Ali. Kenapa Anda tidak berbaiat? Demi Allah, kamu menyaksikan dia membiarkan pembunuh sepupuku Utsman bin Affan dibiarkan tidak dihukum, tidak dikisos. Aku kecewa sebagai saudaranya, sebagai sepupunya. Andaikan Ali menghukum pembunuh Utsman sepupuku, aku akan berbaiat padanya. Kamu lihat sekarang dia tidak membaiatnya. Maka aku tidak menghukumnya. Aku tidak akan berbaiat padanya. Pergilah dia ke Suriah. Maka gen Banu Sufyan berkembang di Damaskus. Saya khawatir jangan-jangan Sufyani yang dimaksud adalah Bashar Asad. Bashar Asad. Dan Bashar Asad inilah yang akan diperangi kemudian oleh Imam Mahdi. Maka Suriah pun digenggam oleh kaum muslimin. Kemudian muncul pasukan dari Khurasan. Jangan salah, ketika Imam Mahdi muncul dan dibayat oleh 7 ulama ini, masing-masing ulama mengirimkan utusan ke negara mereka untuk menyampaikan kalau pembayatan wajib sudah terjadi. Ingat, kalau Imam Mahdi sudah ada, wajib kita semua berbayat. Dan murtad kalau kita tidak berbayat, laki-laki atau perempuan. 2014 bulan Maret saya ditelepon oleh teman, "Ustaz, kita kumpul di Jakarta, di Bundaran HI, kita bayat kepada Al-Baghdadi." Saat itu saya, tunggu akhi, antum telepon saya setengah jam lagi. Saya istikharah, berdoa pada Allah. Saat itu keraguan saya untuk berangkat tidak muncul, maka saya tidak jadi. Saya telepon akhi, afwan, aku tidak ikut. Loh kenapa Ustaz? Ini wajib Ustaz, ini daulah khilafah Ustaz. Tidak akhi, saya khawatir ini adalah jebakan. Demi Allah, betul jebakan. Teman saya langsung muncul di televisi setelah pembayatan. Ada filmnya di sini. Dia kirimkan bagaimana pembayatan terjadi di Bundaran HI kepada Al-Baghdadi. Saya menolak. Saya khawatir itu jebakan. Dan betul jebakan. Akhirnya ditangkap semua oleh intelijen Densus 88. Termasuk teman saya yang telepon tadi. Yang ngasih informasi. Ya. Hati-hati. Banyak isu-isu jihad. Tapi ternyata itulah jebakan. Intelijen kita mereka menyamar menjadi orang soleh. Mungkin ada intelijen di sini. Lihat kiri kanannya. Nah kemudian muncullah pasukan-pasukan yang terbaik dan alhamdulillah akad dari Taliban sekarang mereka bergerak untuk membantu Muslim Uighur. Lan natahi linataharrak li jihadina ila linusrati ikhwanina Uighur walau bisayfin saghirin. Kami tidak akan berhenti berjihad walaupun hanya dengan pisau kecil. Itu kata Muslim Afghanistan. Khurasan sekarang sudah bangkit dengan panji hitamnya dan mereka pasukan yang tidak terkalahkan. Yang kedua adalah pasukan Ahlus Syam kata Rasulullah yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Mereka berasal dari Palestina dan Suriah. Dan yang ketiga dari Taifah Mansurah. Disebut Taifah karena qit'atun minal muslimin, jumlah mereka sedikit. Disebut Mansurah karena mereka ditolong Allah karena negara mereka zalim, rejim penguasa mereka zalim sehingga mereka hijrah dan uzlah untuk berjihad. Saya harapkan Indonesia lah Taifah Mansurah. Jika itu terjadi wafillah, Imam Mahdi betul-betul akan memimpin kita dalam perjuangan yang sesungguhnya. Wafillah, subhanallah, panjang ceritanya. Kita belum selesai pada pertemuan dengan Ya'juj Ma'juj nih. Tapi waktu ya. Nanti saya kesini lagi. Insya Allah kita kesini lagi, kita lanjut wafillah. Tapi izinkan saya memperlihatkan yang satu ini. Ini adalah semangat saya untuk berjihad, menyambut jihad itu ya wafillah. Apa itu? Jihad yang sesungguhnya, yang diinginkan oleh para nabi dan rasul. Ya. Subhanallah, mohon maaf, saya lupa lagi nih.
Maaf, itu hanya penyemangat saja. Biar kita jangan lupa tugas kita jihad fisabilillah. Betul? Ya, itu memang dari saudara-saudara kami Daulah Islamiyah di Suriah. Tapi untuk menyemangati kami, sekali lagi, saya tidak pernah terlibat dalam pemboman apapun. Maka sampai sekarang mereka tidak bisa menangkap saya. Kan tidak ada fakta saya melakukan itu. Walaupun saya bertegatan dengan Al-Qaeda, dengan teman-teman mujahidin. Bahkan saya diundang ceramah kok di Polda Jawa Barat. Karena saya ingin menunjukkan jihad kami adalah ibadah. Dan ibadah harus dengan perhitungan cermat. Betul? Allahu Akbar. Akan tiba saat di mana jihad yang sesungguhnya ada, ikhwah fillah. Latih fisik kita. Karena jihad kita yang sesungguhnya adalah jihad yang dinantikan oleh para nabi dan rasul. Bukan hanya reputasi para nabi dan rasul yang kita pertaruhkan. Bukan hanya kemuliaan Rasulullah Muhammad yang kita pertaruhkan. Tapi yang kita pertaruhkan adalah reputasi Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita. Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Betul? Allahu Akbar. Ini jihad kita yang sesungguhnya. Saya berharap para pemuda siapkan yang terbaik. Akhwat, tolong kuatkan kami dengan doa antuna. Kalau antum menjadi istri kami, lahirkan para mujahidin kami. Kami butuh Umar bin Khattab, kami butuh Sa'ad bin Abi Waqqas, kami butuh Usamah bin Zaid untuk menunjukkan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ibabillah. Punten agak semangat dikit. Baik, lanjut Ibabillah. Apalagi kemudian terjadi Ibabillah? 3 tahun sebelum khilafah ala minhaji nubuwah kembali terjadi, akan muncul 3 tahun tersulit kata Rasulullah SAW. Karena apa? Sebelum 3 tahun ini Dajjal akan muncul. Kemungkinan Dajjal mati di sini. Inna qabla khurujid Dajjal salasu sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan muncul 3 tahun tersulit bagi manusia di muka bumi. Kenapa demikian? Di tahun-tahun itu akan terjadi kemarau dan kelaparan yang sangat. Fiha ju'un syadid. Allah perintahkan pada langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga airnya. Sepertiga air hujan tidak turun selama setahun. Kalau ada hujan syukuri, nanti akan langka hujan. Alhamdulillah hari ini masih turun hujan, berarti belum tiba saatnya. Esok lusa, wallahu a'lam bishawab. Allah perintahkan pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya agar tidak tumbuh, kekeringan melanda manusia. Wa ya'murullahu as-samaa fi sanati tsaniyah. Allah perintahkan pada langit untuk menahan sulusai matriha, 2/3 airnya. Jangan kau hujankan 2/3 airmu. Maka 2/3 hujan tidak turun selama setahun. 2/3 tanaman tidak tumbuh selama setahun. Kering bumi dan sekitarnya. Dan di tahun ketiga Allah perintahkan pada langit, ya sama amsik kula matraki indik. Hai sama, tahan semua, hai langit tahan semua airmu. Fala tuktiru qutratan minal ma' minas sama. Maka tidak ada setetes pun air hujan selama setahun. Di tahun yang ketiga. Dan tidak ada satu tanaman pun tumbuh. Kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Di tahun inilah Dajjal keluar. Ya'ti ila qaumun katsirun minhum mati bisababil ju'. Datang Dajjal pada kaum yang banyak mati karena kelaparan. Kepada kaum itu Dajjal berkata, "Matabguna min rabbikum?" Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? "Narju tu'aman an nanzila minas sama'." Katsirun minna matu bisababi hadzal ju'. Kami berharap Tuhan menurunkan makanan. Banyak saudara kami yang mati karena kelaparan. "Aina mat'amakum?" Mana tempat makanan kalian? Dikeluarkan mereka tempat makanannya. Dajjal menggerakkan tangannya. Maka makanan pun muncul, maka sujudlah mereka menyembah Dajjal dan kebanyakan kaum wanita kata Rasulullah. Kemudian datang pada kaum yang lain, mereka kekeringan. Negeri mereka dulu hijau, terkenal hijau dan luar biasa perkebunan dan pertanian mereka, namun kering saat itu. Kepada Dajjal mereka berkata, "In tastati an tunajjilal ma' minas sama, nasjudu laka rabban lana." Jika engkau bisa menurunkan air hujan dari langit, kami sujud menyembah engkau. Maka Dajjal mengangkat kedua tangannya kata Rasulullah. Awan dikumpulkan oleh Dajjal dalam tangannya, dalam hitungan detik. Maka seketika itu Dajjal berkata kepada awan hitam di atas kaum tadi, "Ya sama, ya sahab, anzil kula matar indik." Turunkan semua hujanmu. Deras hujan turun menimpa mereka. Sujudlah mereka. Wa katsirun minhum nisa, dan kebanyakan mereka yang sujud pada Dajjal adalah kaum wanita. Ustaz, kok kaum wanita dari tadi? Mana laki-lakinya? Lah kami kan berjihad, banyak yang syahid, Bu. Jadi satu laki-laki 50 perempuan. Lah kalau satu laki-laki dengan satu laki-laki, yang 49 nikah dengan siapa? Mau tetap anti poligami?
Aduh, Mi, main-main Mi ya, nggak serius Mi. Istri saya dengar nggak? Baik, kemudian datang kepada kaum yang beriman, tapi Dajjal tidak mendapatkan apapun dari kaum yang beriman. Murka. Kenapa kaum beriman tidak bisa disesatkan Dajjal? Karena mereka berada di dalam masjid-masjid, mereka berzikir. Para sahabat bertanya, bima ya'isun nasi wa ma'idhin ya Rasulullah fi dzalika zaman. Ya Rasulullah, kaum muslimin bertahan hidup dengan apa? Ketika tidak ada makanan sama sekali, ketika Dajjal berkeliaran. Bitasbih, wa bitahmid, wa bitahlil, wa bitakbir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yujri majra'ata ta'am lahum. Itulah yang membuat mereka mendapatkan kuat seperti makanan. Haflah inilah yang akan membuat Allah menurunkan malaikatnya, membawa rahmat dan barokah sehingga kita bisa bertahan hidup. Maka hidupkan kajian-kajian ini di akhir zaman. Kenapa? Inilah barangkali yang akan menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Betul? Alhamdulillah. Allahu akbar. Kemudian apa yang terjadi? Berhadapanlah mereka di Suriah. Kenapa? Yahudi hancur. Romawi pun hancur. Mereka bertemu dengan kaum muslimin di mana? Di Aleppo. Ini persekutuan kaum munafikin dan kaum kafir dan musyrikin. Dan inilah yang sudah terjadi wafillah demi Allah. Beginilah musuh-musuh Islam memerangi kita di Suriah nanti. Bashar Assad dengan Vladimir Putin. Rusia mengambil star mengalahkan Amerika. Amerika sekali lagi kalah terhadap Rusia dari terkait dengan Suriah. Rusia tidak mau tinggal diam. Dia ambil sekutunya Yahudi Syiah Abdul Fattah As-Sisi di Mesir. Dia pun bertemu dengan partner sejatinya Israel, Benyamin Netanyahu, dibuat MOU, lalu diserahkan kepada eksekutornya Iran. Lalu Iran cari teman. Dan siapa teman Iran? Pak Jokowi. Loh, ada tayangannya. Coba tadi saya putar, nanti saya ditangkap. Saya tidak jalilal Madinah. Kemudian Dajjal akan datang ke Madinah. Ini menjelang kematiannya. Dajjal akan datang ke Madinah. Lakinnahu mani'un min dukhulil Madinah. Tapi dia terhalang untuk memasuki Madinah. Di anna fi kulli bab min bawabatil Madinah lahu malakan. Karena setiap pintu gerbang Madinah dijaga oleh dua malaikat. Bisihamihim, dengan panah mereka. Tidak dengan angka 47 sekali lagi, dengan panah. Maka belajar panah dari sekarang. Karena itu yang akan kita gunakan di sini. Panah, tombak, pedang, kuda, berenang, kuatkan fisik kita. Itu yang akan menjadi pertaruhan nyawa kita dalam perang bergengsi berhadapan dengan iblis dan Dajjal. Sudah berapa kali push up sehari? Lanjut, waktunya udah mau maghrib, gimana ini? Selesai ya? Lanjut. Kemudian Dajjal tinggal di Bukit Bergaram. Fayamkusu kharijal Madinah. Maka Dajjal tinggal di Bukit Bergaram. Di luar Madinah, inilah bukit yang nanti Dajjal akan datang ke sana. Inilah menurut para ahli hadis, bukit yang dimasukkan Rasulullah, yang di atasnya dibangun istana. Putra-putri raja-raja Arab yang glamor tinggal di sana. Konon pernah terjadi pesta narkoba di sana. Makanya Dajjal tinggal di sana. Tahukah para sekalian, di bawah lereng ini ada Masjid Qiblatain milik Bani Salamah. Para Allah kalau melewati Masjid Qiblatain, itu di atasnya, di sampingnya ada Jabal Habzi. Dajjal akan naik ke sini. Dan ini bukit yang bergaram sabutkan Rasulullah SAW. Kemudian Dajjal akan mendaki gunung dan berkata pada pengikutnya, kalian lihat istana putih itu masjidnya Ahmad. Artinya apa? Masjid Nabawi ketika dilihat Dajjal itu berwarna putih seperti istana putih. Hari ini seperti apa Masjid Nabawi? Apa warnanya? Putih kan? Ini Masjid Nabawi di siang hari. Dan ini foto Masjid Nabawi di malam hari. Apa warnanya? Saya yakin seperti inilah yang nanti dilihat oleh Dajjal. Artinya Dajjal akan muncul di zaman siapa? 5 tahun lagi kan? Sudah siap? Mau nikah enggak Mbak? Mau nikah enggak Mas? Ketika Dajjal datang ke Madinah, kata Rasulullah wala sab'atu abwab. Madinah punya 7 pintu gerbang. Hari ini berapa gerbang Madinah?
Ada 7 pintu gerbang Madinah hari ini. Hitung saja ya wafillah. Silakan. Ada berapa pintu gerbang? 7 kan? Kemudian kaum muslimin bergerak menguasai Suriah setelah Sufyani dibunuh. Wa imamukum al-Mahdi, dan imam kalian, pemimpin kalian adalah al-Mahdi. Salat subuh dikumandangkan. Maka qomat pun dikumandangkan. Imam Mahdi yusawwu sufufakum fitilka shalah. Luruskan, rapatkan saf kalian. Fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain. Maka turunlah Isa bin Maryam memegang sayap 2 malaikat di masjid ini. Indal manaratil bayda, di samping masjid bermenara putih wa fillah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah di masjid bermenara putih. Ya. Ini saya perlihatkan masjid menara putihnya wa fillah. Syarqiyah di Damaskus Timur, kata Rasulullah. Di Damaskus Timur. Damaskus Timur itu Aleppo, ya wafillah. Ini Aleppo. Aleppo berbatasan dengan Turki. Turki saat itu dikuasai oleh Eropa, Bani Rum. Tahta samanuna rayah, ada 80 negara, 80 bendera. Walikuli rayatin isna alaf junudan. Isna asyara alaf junudan, 12.000 pasukan. Artinya 1 juta Bani Rum di bawah pimpinan Amerika, Prancis, Inggris akan menguasai Turki. Erdogan kemungkinan mengungsi ke Palestina. Ya, kemudian Aleppo kaum muslimin salat subuh berjamaah. Maka turunlah Nabi SAW di Masjid Aleppo tadi, Masjid Umawi yang dibangun oleh dinasti Umayyah. Ini Masjid Umawi. Dan ini dari atas seperti ini. Sekarang sudah hancur, tidak seperti ini. Ketika qomat sudah dikumandangkan, Nabi bisa turun di samping menara putih, indal manaratil bayda. Imam Mahdi berkata, "Ta'al ya Nabi Allah, sholli lana." Mari ya Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Apa kata Nabi SAW? Anda ke depan. Hadi ukimat lak, qomat ini untuk Anda. Tukulmatullah hadihul ummah. Kemuliaan Allah untuk umat ini. Bayangkan, Imam Mahdi jadi imam, Nabi Isa di belakang. Ini kata Rasulullah di Aleppo, Suriah. Kemudian apa yang terjadi? Selesai sholat berjamaah, kapan Nabi Isa buka pintu masjid itu. Ketika dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 Yahudi Isfahan dengan jubah Persia mereka. Harumnya tubuh Nabi Isa keluar menghantam pasukan depan. Mati mereka seketika. Matu baghtatan fidzalika sa'ah. Sisanya lari tunggang langgang, dikejar sama pasukan kaum muslimin. Bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Ya muslim ya mu'min ta'an fil warahid yahud uqtulhu." Kemari ada Yahudi di belakangku. Itu kata batu dan pohon. Dibunuhlah mereka. Dajjal merinding. Aduh, malaikat mautku sudah datang. Lari dia, dikejar sama Nabi Isa. Terdampar di pintu Lud di Tel Aviv. Ini kata Rasulullah. Di Tel Aviv, pintu Lud, Dajjal dibunuh sama Nabi Isa. "Kamu yang menuduh saya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pres! Kamu yang menuduh saya 1 dari 3 Tuhan. Pres!" Saking hebatnya Nabi bisa menusukkan pedangnya ke tubuh siapa si Yudas? Sambil Dajjal, darahnya tercipat. Saat itulah Dajjal mati di tangan Nabi SAW. Seperti apa pintu yang akan digunakan Nabi bisa membunuh Dajjal? Di pintu Lud ada pintu ini. Lihat pintu Lud, Tel Aviv, Israel. Di sinikah Nabi akan membunuh Dajjal? Sepertinya. Kalau di sini Nabi bisa membunuh Dajjal, Allahu Akbar, terbukti Yahudi, Nasrani, Majusi akan hancur di bawah tantangan Panji Khilafah. Allahu Akbar. Siapkan yang terbaik ikhwah. Berapa lama lagi? 5 tahun lagi. Lalu apa yang terjadi? Nantikan episode yang akan datang. Tetap bersama saya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu kembali sambil kita lihat data-data dari Timur Tengah. Mohon doanya. Saya sedang